Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Robani Warid Nurzaman dengan NIM 20043111007 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Devi Naryadi dengan NIM 20043111027. Di sini kami akan membedah soal UAS Auditing 2022 dari kelas D3 APA semester 4, yaitu terdapat 4 soal auditing. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file? Berikan contoh untuk tiap file tersebut. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit dengan contoh. Yang ketiga, apakah perbedaan antara comprehensive test dan substantive test? Berikan contoh 2 hal tersebut pada pengujian akun piutang. Yang keempat, untuk pengujian akun piutang serta digunakan teknik konfirmasi. Jelaskanlah asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Lanjut, kami akan menjawabnya. Pada soal pertama, yang berisi apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file. Berikan contoh untuk tiap file tersebut. Izin menjawab. Jadi, kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen ataupun catatan yang berisi informasi berbagai pembuktian yang telah dikumpulkan oleh auditor atau pemeriksa yang berguna untuk menyimpan segala informasi penting seperti temuan-temuan kelemahan dan berbagai informasi yang kompeten dan relevan lainnya. Kertas kerja pemeriksaan adalah kertas yang berisi angka tentatif, memorandum, data, atau data analisis yang didokumentasikan selama melakukan survei atau audit sebuah perusahaan. Jawaban ini bersumber dari pengertian kertas kerja pemeriksaan dari Indonesia. Lanjut. Tujuan dari pembuatan permanent file dan current file. Yang pertama itu dari permanent file. Permanent file merupakan arsip kertas kerja yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip ini dapat digunakan berulang-ulang untuk beberapa periode pengauditan. Nah, contohnya itu terdapat akte pendirian, accounting manual atau pedoman akuntansi, lalu kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Sumber ini dari makalah bukti audit, fix kasus PDF. Lanjut, contohnya itu dari permanent file adalah ringkasan atau kopi dokumen-dokumen yang berlaku secara berkelanjutan, seperti misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak-kontrak. Dokumen-dokumen semacam ini penting bagi auditor dan berlaku selama bertahun-tahun. Lanjut lagi, terdapat analisis akun-akun tertentu dari tahun-tahun yang lalu yang berpengaruh terhadap auditor. Nah, akun-akun semacam ini misalnya utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham, goodwill, dan aset tetap. Dengan adanya informasi ini dalam arsip permanen akan membantu auditor untuk lebih berkonsentrasi pada perubahan yang terjadi selama tahun yang diperiksa. Lanjut, ada lagi informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian.
Lalu ada pula hasil dari prosedur analitis dari tahun-tahun yang lalu. Jawaban ini bersumber dari Al-Haryono halaman 246. Lalu tujuan dari permanen file itu sendiri terdiri sebagai acuan yang digunakan untuk pemeriksaan tahun-tahun mendatang. Yang kedua, memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien pada staf yang baru pertama kali menangani pemeriksaan laporan keuangan. Lalu yang ketiga, untuk menghindari pengulangan pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Lanjut, current file itu akan dilanjutkan dari Devina. Baik, terima kasih Evita. Saya izin melanjutkan untuk current file, yaitu arsip pemeriksaan tahunan yang diperoleh dari pemeriksaan tahun berjalan. Informasi dari current file pada umumnya mempunyai manfaat untuk tahun yang diperiksa. Contoh dari current file yaitu neraca saldo, berita acara cash of name, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan rincian utang, rincian biaya, dan lain-lain. Untuk sumbernya ini berasal dari makalah bukti audit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evita. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit dengan contoh. Izin menjawab, yaitu dapat dari standar audit 500 mengidentifikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut dapat diperoleh. Standar audit mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Itu ada 3. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga itu, terdapat bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Nah, oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit. Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak entitas. Nah, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit. Namun, bukti audit dapat juga mencakup informasi yang diperoleh melalui sumber lain, seperti dari audit periode lalu atau prosedur pengendalian mutu entitas. Jadi, bukti audit itu terdiri data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang digunakan auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Adapun jenis bukti audit yang diperlukan oleh seorang auditor terdiri dari: pertama itu ada bukti dari data akuntansi, seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, pedoman akuntansi terkait. Lalu informasi dan catatan memorandum, kertas kerja perhitungan atau rekonsiliasi. Kedua, ada bukti pendukung lainnya, seperti dokumen-dokumen yang terdiri dari cek, faktur, perjanjian, kontrak
dan lain-lain. Konfirmasi dan pernyataan tertulis. Dan yang ketiga itu ada informasi dari wawancara, observasi, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Oke, lanjut. Sebagai contohnya dilanjuti oleh Evina. Baik, saya izin melanjutkan dari jawaban Evita. Sebagai contoh, misalkan auditor bermaksud untuk membuktikan bahwa semua barang yang dikirim telah dibuat fakturnya, tujuannya sebagai kelengkapan transaksi. Seandainya auditor memilih suatu sampel berupa duplikat faktur penjualan dan menelusur masing-masing faktur tersebut ke bukti pengiriman barang yang bersangkutan, maka bukti yang diperoleh akan dikatakan tidak relevan untuk tujuan kelengkapan, dan dengan demikian disebut sebagai bukti yang tidak tepat untuk tujuan tersebut. Prosedur yang relevan dalam hal ini adalah menelusur suatu sampel bukti pengiriman barang ke duplikat faktur penjualan yang bersangkutan untuk memastikan bahwa semua barang yang dikirim telah dibuat fakturnya. Prosedur audit yang terakhir ini disebut relevan karena pengiriman barang merupakan kriteria normal yang digunakan untuk menentukan apakah suatu penjualan telah terjadi dan seharusnya telah dibuat fakturnya. Dengan menelusur dari bukti pengiriman barang ke duplikat faktur penjualan, auditor dapat menentukan apakah pengiriman barang telah difaktur ke konsumen. Dalam prosedur yang pertama di atas, apabila auditor menelusur dari duplikat faktur penjualan ke bukti pengiriman barang, tidaklah mungkin untuk menemukan adanya pengiriman barang yang tidak difaktur. Relevansi menjadi masalah dalam kaitannya dengan tujuan audit relevan untuk tujuan lainnya. Dalam contoh bukti pengiriman barang di atas, apabila auditor menelusur dari duplikat faktur penjualan ke bukti pengiriman barang yang bersangkutan, bukti yang diperoleh akan relevan untuk tujuan keberadaan transaksi. Banyak bukti yang relevan untuk lebih dan satu tujuan audit, tetapi tidak semua tujuan audit. Selanjutnya adalah dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori bukti yang disebut tipe bukti. Untuk kategori bukti audit, yaitu pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik didefinisikan sebagai pemeriksaan atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas tangible asset. Jenis bukti audit ini sering berhubungan dengan persediaan, kas, dan juga termasuk verifikasi investasi, piutang, dan tangible fixed asset. Untuk yang kedua yaitu konfirmasi. Konfirmasi adalah penerimaan tanggapan dari pihak ketiga yang independen baik dalam bentuk wawancara maupun tertulis untuk memverifikasi ketepatan dari informasi yang dinyatakan oleh auditor. Lalu selanjutnya yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor atas catatan dan dokumen auditan untuk membuktikan informasi dalam laporan keuangan atau yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Kategori bukti audit yaitu penjelasan. Sedangkan yang selanjutnya adalah prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan-hubungan korelasi untuk memperkirakan apakah saldo akun atau data yang lain telah disajikan dengan layak. Lalu, terdapat juga analisis tren, yaitu terjadi dengan horizontal, yaitu analisis kecenderungan adalah dengan membandingkan unsur-unsur utama dalam laporan keuangan yang diaudit dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dan menyelidiki perubahan yang signifikan. Analisis vertikal, yaitu menyajikan semua unsur laporan keuangan dalam bentuk presentasi terhadap sebuah dasar yang biasa, atau common base. Yang terakhir adalah analisis rasio. Analisis rasio membandingkan hubungan-hubungan antara saldo akun. Untuk sumber dari nomor 3 ini berasal dari buku Al-Haryono, halaman 623, dan juga Akademia Edu, yaitu modul 8 bukti audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk nomor 3. Nomor 3. Pertanyaannya yaitu, apakah perbedaan antara compliance test dan substantive test? Berikan contoh dua hal tersebut pada pengujian akun piutang. Untuk jawaban tersebut akan
dilanjutkan oleh rekan saya, Evita. Baik, saya akan menjawab soal ini, yaitu compliance test adalah tes yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi yang ada dari perusahaan sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pihak manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Juga harus dipertimbangkan apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam melakukan compliance test adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan dari bukti pendukung. Kedua, kebenaran dari perhitungan matematis. Ketiga, otorisasi dari pihak yang berwenang dari pihak manajemen. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan. Yang kelima, kebenaran memposting ke buku besar atau ke sub-buku besar. Lalu proses compliance test biasanya dipakai untuk transaksi di bawah ini. Ada penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, pembayaran gaji dan upah, serta jurnal koreksi atau penyesuaian. Lanjut substantif test oleh Devina. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk jawaban dari Evita yaitu substantif test. Substantif test itu memiliki pengertian adalah tes yang dilakukan untuk menilai kewajaran dari saldo perkiraan laporan keuangan. Prosedur audit yang dilaksanakan dalam substantif test antara lain yaitu inventaris aktiva tetap, observasi atas perhitungan fisik persediaan, konfirmasi terhadap utang, piutang, lalu terdapat juga subsequent collection dan subsequent payment, perhitungan fisik kas, lalu pemeriksaan terhadap rekonsiliasi bank. Jika pada waktu melakukan substantif test, auditor menemukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahannya material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis dalam bentuk daftar audit adjustment. Jika usulan adjustment tidak disetujui klien dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material, immaterial, yaitu auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan substantif test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working balance sheet, working profit and loss, top schedule, and supporting schedule. Nah, untuk contoh dari substantif test ini terdapat pada layar, yaitu yang pertama memiliki kegiatan membuat top schedule piutang yang antara lain mencakup piutang dagang per 31 Desember 2020. Yang kedua, yaitu meminta rincian piutang dagang per 31 Desember 2020 dengan melakukan pengecekan pada footing-nya, mencocokkan jumlahnya dengan buku besar piutang, mencocokkan saldo-saldo dalam rincian tersebut dengan sub buku besar piutang. Untuk yang ketiga, saldo piutang dagang dalam mata uang asing akan dilakukan pemeriksaan saldo tersebut agar dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs setengah BI per tanggal neraca. Yang keempat, pertimbangan untuk mengirim konfirmasi untuk piutang dagang yang saldonya besar. Yang kelima, periksa pembayaran sesudah tanggal neraca, subsequent payment. Yang keenam, jika ada saldo debit yang cukup material dalam rincian piutang dagang, periksa bukti pendukungnya. Yang ketujuh, buat kesimpulan pemeriksaan. Lalu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evita.
Baik, saya akan melanjutkan nomor 4. Untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik konfirmasi. Jelaskanlah asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Oke, asersi yang dituju dengan konfirmasi. Agar bukti yang diperoleh kompeten, bukti harus andal dan relevan. Ada 5 golongan asersi, yaitu pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian dan alokasi. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Jadi, permintaan konfirmasi jika didesain secara memadai oleh auditor dapat ditunjukkan kepada satu atau lebih asersi tersebut. Namun, konfirmasi tidak ditunjukkan kepada semua asersi secara bersama-sama. Konfirmasi barang yang dipegang oleh perusahaan yang dititipi sebagai barang konsinyasi akan merupakan cara yang lebih efektif untuk membuktikan asersi keberadaan dan hak dan kewajiban dibandingkan dengan untuk asersi penilaian. Jadi, konfirmasi piutang usaha kemungkinan lebih efektif untuk asersi keberadaan dibanding untuk asersi kelengkapan dan penilaian. Oleh karena itu, bila auditor memperoleh bukti untuk asersi yang tidak cukup dari konfirmasi, ia harus mempertimbangkan prosedur audit lain untuk melengkapi prosedur konfirmasi atau untuk menggantikan prosedur konfirmasi. Lanjut, permintaan konfirmasi dapat didesain untuk meminta bukti mengenai asersi kelengkapan, yaitu jika didesain dengan memadai, konfirmasi memberikan bukti untuk membantu penetapan apakah semua transaksi dan akun yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Efektivitas konfirmasi yang ditujukan kepada asersi kelengkapan tergantung atas sebagian apakah auditor memilih dari populasi yang semestinya untuk kepentingan pengujian yang dilakukan. Sebagai contoh, pada waktu menggunakan konfirmasi untuk memperoleh bukti mengenai asersi kelengkapan utang usaha, populasi yang semestinya adalah dapat berupa daftar penjual, bukan jumlah yang dicatat dalam buku pembantu utang usaha. Nah, beberapa permintaan konfirmasi tidak didesain untuk mendapatkan bukti yang berkaitan dengan asersi kelengkapan. Sebagai contoh, konfirmasi dapat didesain hanya untuk menguatkan informasi yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi. Dengan demikian, konfirmasi ini tidak memberikan keyakinan bahwa informasi mengenai akun yang tidak disebutkan dalam permintaan konfirmasi tersebut dilaporkan oleh klien. Jadi, auditor harus menerapkan tingkat efektivisme profesional pada tingkat memadai selama proses konfirmasi. Skeptisisme profesional adalah penting dalam mendesain permintaan konfirmasi, pelaksanaan prosedur konfirmasi, dan dalam penilaian hasil prosedur konfirmasi. Oke, akan dilanjutkan oleh Devina. Baik, terima kasih Evita. Untuk selanjutnya, audit program piutang yang terdapat contohnya pada layar, yaitu Mesra Business and Resort Hotel. Tujuan dan prosedur pemeriksaan. Untuk tujuan pemeriksaan, yang pertama yaitu piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan, validity and ownership.
Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas, completeness and cut-off. Yang ketiga, cadangan piutang tak terdagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai, valuation. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai, presentation and disclosure. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat, classification. Untuk prosedur pemeriksaan, yaitu yang pertama, meminta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta mencocokkannya dengan saldo di buku besar. Yang kedua, mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan mencocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta mempelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Yang ketiga, melakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang, receivable turnover, dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Yang keempat, melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca. Yang kelima, menindaklanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Yang kedelapan, perhatikan retur penjualan yang besar setelah tanggal neraca. Yang kesembilan, uji pisah batas penjualan sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Lalu, yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha. Selanjutnya, yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang, outstanding. Yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Untuk yang terakhir, yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Sumbernya berasal dari Sukrisno dan kawan-kawan pada tahun 2009 dengan modifikasi. Adapun jenis konfirmasi terdapat dua, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Untuk pertama, yaitu pembahasan konfirmasi positif. Konfirmasi positif yaitu konfirmasi yang ditunjukkan kepada debitur agar yang bersangkutan menunjukkan apakah piutang yang dimilikinya dalam perusahaan memang benar sesuai yang dicantumkan dalam surat konfirmasi. Apabila saldo piutang tidak sama, debitur harus menunjukkan perbedaan saldo piutang tersebut, apakah kurang atau lebih. Bentuk konfirmasi positif lain tidak menyebutkan jumlah atau informasi lain pada permintaan konfirmasi, tetapi meminta responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang kosong yang disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. Bentuk konfirmasi positif menyediakan bukti hanya jika jawaban diterima oleh auditor dari penerima permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi yang tidak dijawab tidak memberikan bukti audit mengenai asersi laporan keuangan yang dituju oleh prosedur konfirmasi. Apabila suatu konfirmasi tidak kembali sesuai dengan jadwal, maka dapat dilakukan prosedur analitif, yaitu tidak lanjut terhadap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan oleh debitur. Prosedur alternatif dapat dilakukan dengan memeriksa bukti pelunasan piutang oleh debitur bersangkutan setelah tanggal neraca. Konfirmasi positif terdapat dua macam, yaitu formulir konfirmasi kosong, yaitu jenis konfirmasi positif yang tidak menyebutkan jumlah yang dikonfirmasi, tetapi mensyaratkan penerima untuk mengisi jumlahnya atau memasukkan informasi lain. Konfirmasi yang berisi ruangan kosong yang harus diisi oleh responden dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah jawaban konfirmasi yang diterima oleh auditor karena memerlukan usaha tambahan dari pihak penerima permintaan konfirmasi. Sebagai akibatnya, auditor kemungkinan harus melaksanakan lebih banyak prosedur alternatif. Untuk yang kedua, terdapat konfirmasi tagihan.
Konfirmasi tagihan adalah bentuk lain konfirmasi positif yang merupakan konfirmasi individual, bukan saldo keseluruhan piutang pelanggan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evita. Baik, saya akan melanjutkan mengenai konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif yang ditunjukkan kepada debitur, tetapi hanya meminta respon jika debitur tidak menyetujui jumlah yang dinyatakan dalam konfirmasi. Jadi, auditor berhak menentukan jenis konfirmasi yang akan digunakan dan hal ini sebaiknya berdasarkan fakta dalam audit. Terdapat dari 7 menyatakan bahwa konfirmasi negatif dapat dilakukan hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, piutang dagang terdiri dari sejumlah besar akun bersaldo kecil. Yang kedua, kombinasi antara risiko pengendalian dan risiko bawaan adalah rendah. Kombinasi risiko tidak bisa dikatakan rendah jika pengendalian internal tidak efektif atau terdapat kemungkinan terjadi salah saji. Yang ketiga, jika diyakini bahwa penerima konfirmasi tidak mengabaikan konfirmasi yang diminta. Jadi, biasanya jika konfirmasi negatif dilakukan, maka auditor akan memberikan penekanan pada efektivitas pengadilan internal, pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis sebagai bukti kewajaran piutang dagang, dan mengasumsikan bahwa mayoritas penerima konfirmasi akan membaca dengan seksama dan merespon permintaan konfirmasi. Sebagai contoh, dalam pemeriksaan terhadap rekening giro dalam suatu lembaga keuangan, auditor sebaiknya menyertakan pemerintahan konfirmasi negatif pada rekening koran reguler yang dikirimkan oleh lembaga keuangan tersebut kepada nasabah. Jika kombinasi risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran pada tingkat yang rendah, dan auditor tidak mempunyai alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa penerima konfirmasi tidak akan mempertimbangkan permintaan konfirmasi tersebut, auditor harus mempertimbangkan akan melaksanakan prosedur substantif lain untuk melengkapi penggunaan konfirmasi negatif. Jadi, konfirmasi negatif juga bisa digunakan untuk audit rumah sakit, toko rintel, bank, dan industri lain yang piutang dagangnya berhubungan dengan masyarakat umum. Kombinasi konfirmasi negatif dan positif juga bisa dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi positif kepada debitur dengan saldo besar dan menggunakan konfirmasi negatif kepada debitur yang bersaldo kecil. Permintaan konfirmasi negatif dan menghasilkan jawaban yang menunjukkan adanya salah saji dan kemungkinan besar akan terjadi demikian jika auditor mengirim permintaan konfirmasi negatif dalam jumlah yang banyak dan tersebar secara luas. Auditor harus menyelidiki informasi relevan yang dihasilkan dari konfirmasi negatif yang diterima oleh auditor untuk menentukan kemungkinan dampak informasi tersebut terhadap auditnya. Jika penyelidikan auditor terhadap jawaban permintaan konfirmasi negatif menunjukkan suatu pola salah saji, auditor harus mempertimbangkan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap prosedur audit yang telah dirancangkan. Meskipun konfirmasi negatif yang dikendalikan dapat memberikan bukti mengenai asersi laporan keuangan, konfirmasi negatif yang tidak kembali jarang memberikan bukti signifikan tentang asersi laporan keuangan selain aspek tertentu asersi keberadaan. Sebagai contoh, konfirmasi negatif dapat memberikan beberapa bukti mengenai keberadaan pihak ketiga jika konfirmasi negatif tersebut tidak kembali dengan suatu petunjuk bahwa alamat yang dikirim konfirmasi tidak diketahui. Namun, konfirmasi negatif tidak kembali memberikan bukti yang eksplisit bahwa pihak ketiga yang dituju menerima permintaan konfirmasi dan memverifikasi kebenaran informasi yang dicantumkan dalam konfirmasi negatif tersebut. Sumber dari jawaban ini adalah dari Al-Haryono halaman 624 dan sumber Akamedia Eduke konfirmasi piutang usaha. Oke, mungkin itu saja jawaban dari kami untuk soal UAS Auditing PNJ 2022. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada salah saji atau salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.